Kaitan orang yang hafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan. Kira-kira dari segi pembahasan medisnya gimana ya? Yuk kita bahas. Aku bahas ini karena sebelumnya ada yang nanya ke aku, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan seseorang? Barakallahu Fik yang udah nanya ini, karena saat aku cari tahu jawabannya, bener-bener Masya Allah banget. Ini sumber-sumber yang aku baca berdasarkan jurnal penelitian dan dari dokter favorit aku, yaitu dokter Aisyah Dahlan. Ini ada penelitian pertama, apakah menghafal Quran itu mempengaruhi IQ dan level memori, studi cross-seksional di Malaysia. Hasil penelitian ini menjelaskan orang yang menghafal Quran di atas 16 juz itu memiliki IQ yang tinggi. Ini udah dihitung berdasarkan rumus, ada di jurnalnya sendiri. Alasannya kenapa? Di jurnal juga sebenarnya udah dijelaskan, otak itu menjadi lebih aktif saat menghafal kata-kata karena mempengaruhi neuroplastisitas di hipokampus otak yang merupakan pusat pembelajaran dan memori. Nah, yang kedua, di penelitian ini juga menjelaskan meningkatkan pengulangan hafalan alias murojaah secara bertahap akan meningkatkan kognitif dan daya ingat. Jadi ada tambahan yang nggak cuma menghafal aja, tapi sering-sering mengulang-ulang atau murojaah. Ini ada jurnal kedua, yaitu pengaruh mendengarkan, baca, dan menghafal Al-Quran terhadap kesehatan jasmani dan mental umat Islam. Systematic Review. Di jurnal itu menjelaskan amalan menghafal atau sesuatu yang mengasah ingatan adalah cara yang paling efektif untuk menjaga ketajaman ingatan dan kecerdasan otak. Sebenarnya di sini konteksnya nggak cuma menghafal Al-Quran ya, tapi menghafal apapun, bisa menghafal pelajaran, menghafal rumus, atau yang lainnya. Tapi karena menghafal Quran itu prosesnya diulang, dan diulang, bahkan kalau udah hafal juga diulang, murojaah, jadi itulah yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat lebih cepat. Jadi poinnya lagi-lagi menghafal Al-Quran dan mengulang-ulang atau murojaah. Sekarang bahas proses dan mekanisme biologiknya di otak, yaitu orang yang sering menghafal, khususnya menghafal Al-Quran. Ada dari jurnal ini dan penjelasan dari Dr. Aisyah Dahlan. Jika ada sesuatu yang dihafal, misalnya kita menghafal surat Al-Baqarah, maka akan tumbuh neuron-neuron atau syaraf baru di otak, dan satu neuron dengan neuron lainnya itu saling berikatan. Kalau sesuatu itu sering diulang, maka ikatannya akan semakin kuat dan menebal. Nah, kalau misalkan menghafal surat lain, maka akan tumbuh neuron baru lagi, saling berikatan lagi. Kalau misalkan diulang, ikatannya semakin kuat, dan seterusnya. Makanya, itu yang menyebabkan short term memory menjadi long term memory. Karena perjalanan rangsangan neuron itu lancar. Kenapa Al-Fatihah bisa di luar kepala? Karena setiap hari kita baca dan diulang-ulang. Kenapa ada yang mungkin 30 juz? Karena yaitu nggak berhenti-henti untuk terus mengulang. Jadi kesimpulannya, otak bisa kok diasah dari segi memori, kepintaran, kecerdasan dengan cara menghafalkan sesuatu, memahami sesuatu, dan diulang-ulang. Nah, menariknya, sesuatu apa yang prosesnya terus diulang? Ya, menghafal Quran dan murajaah Quran. Barakallahu fikum.